Oke, saya akan coba jelasin apa itu artificial intelligence dan bagaimana artificial intelligence dipakai di dalam dunia kedokteran atau healthcare ataupun medicine. Saya akan start dari simple brief apa itu AI dari historical perspective dan juga dari sisi teknologi. Setelah itu saya coba jelasin apa aja use case skenario di dalam healthcare. Dilanjutkan dengan bagaimana AI bisa mempengaruhi masalah pekerjaan healthcare atau di industri kesehatan. Juga mengenai bagaimana membuat AI lebih cepat diadopsi dan juga bagaimana membangun skill dan keterampilan di dalam AI. Artificial intelligence itu sebenarnya adalah kumpulan teknik yang terdiri dari model dan method untuk mempelajari pola-pola tertentu di dalam data. Ada banyak istilah di industri untuk ini. Ada yang menggunakan data science, ada yang menggunakan machine learning, dan lain-lain. Tapi spesifik untuk artificial intelligence, kita mengacu pada penyelesaian masalah-masalah yang mudah buat manusia, tapi susah untuk komputer lakukan. Seperti kemampuan untuk berbicara, mendengar, memahami kalimat, membedakan objek, dan kemampuan-kemampuan kognitif lainnya pada otak manusia. Teknologi AI saat ini menjadi salah satu harapan kita yang terbesar untuk menyelesaikan banyak persoalan di masa yang akan datang. Di bidang kesehatan, banyak sekali use case yang dapat diselesaikan dengan AI. Kita coba mulai dari definisi apa itu artificial intelligence. Seperti halnya banyak teknologi yang kita gunakan sekarang, misalnya contohnya ya, pesawat terbang. Pesawat terbang itu kita terinspirasi dari gerakan burung yang bisa terbang di udara. Pesawat terbang kita sekarang tentu saja nggak sama dengan burung itu, tapi idenya, bahkan bentuk pesawat sekarang itu masih mirip seperti burung. Begitupun dengan AI atau Artificial Intelligence. AI ini dipengaruhi dan diinspire dari neural science. Sejak tahun 1900-an kita udah belajar mengenai komposisi dan struktur dari otak mamalia. Dan ternyata struktur otak dari mamalia itu mirip satu sama lainnya. Ada unit terkecil di dalamnya yang memproses signal yang masuk ke dalamnya yang disebut neuron. Di dalam otak manusia itu ada sekitar 86 billion neuron yang saling terkoneksi. Koneksinya kita sebut dendrit. Ternyata dari neural science juga kita ketahui bahwa neuron-neuron ini hanya melakukan satu operasi sederhana yang kita sebut aktivasi. Jadi kalau dia dapat signal masuk ke dalamnya, dia akan melakukan aktivasi ini. Otak manusia dari neural science juga kita belajar bahwa otak manusia punya plasticity untuk menyambung neuron-neuron tersebut melalui dendrites yang dimilikinya. Teknologi artificial intelligence itu berbasis artificial neural network, yaitu teknologi yang mencoba meniru otak manusia walaupun mekanismenya tidak sama, tapi sangat terinspirasi dari pengetahuan yang kita gali di dalam neural science. Tentu saja waktu kita buat teknologi ANN, kita nggak bisa bikin 86 billion neurons, mungkin neuronsnya jumlahnya lebih sedikit, tapi seperti halnya yang kita ketahui dari neural science, neuron di dalam ANN juga melakukan aktivasi yang sederhana. Kalau Anda sudah menggunakan mobile phone saat ini, banyak sekali teknologi di dalamnya berdasarkan artificial intelligence. Termasuk salah satunya adalah di saat kita mengetik di keyboard, itu ada neural network yang bekerja supaya kita bisa lebih presisi dalam menentukan huruf apa yang akan dipilih saat kita mengetik di keyboard mobile phone. Perjalanan teknologi artificial intelligence ini sebenarnya udah lama sekali, sejak 1940-an. Model pertama yang diusulkan itu disebut McMulloch dan Pitts. Itu dari nama orang yang mengusulkannya. Abstraksi mereka tentang electronic brains itu seperti ada neuron yang melakukan fungsi sederhana dan ada weights parameter yang bisa di-adjust. Tapi weights ini tidak dipelajari dari data. Nanti setelah tahun 1950-an, Rosenblatt bersamaan juga dengan Woodruff dan Hopf itu mengusulkan model yang disebut perceptron. Apa ini perceptron? Perceptron ini seperti model McMulloch dan Pitts. Bedanya adalah weight parameter dari perceptron itu dipelajari nilainya dari data-data yang ada. Tapi model neuronnya tetap sama.
hanya mengevaluasi apakah jumlah perkalian input dan weight itu lebih besar atau lebih kecil dari suatu threshold. Kalau dia lebih besar, keluarin angka 1, kalau dia lebih kecil, keluarin 0. Model ini bertahan sampai tahun sekitar 1960-an, di mana artificial neural network mendapatkan golden age-nya. Semua orang membicarakan neural network sebagai teknologi yang sangat canggih. Tapi sayangnya pada tahun 1970-an, ANN memasuki winter period. Sulit sekali untuk menyelesaikan permasalahan ANN, karena dengan fungsi threshold, perseptron yang disusun-susun menjadi multilayer perseptron, itu menjadi masalah kombinatorik yang susah sekali untuk dipecahkan secara matematik. Selama masa winter ini, orang-orang banyak yang meninggalkan neural network karena mereka merasa bahwa tidak ada harapan di sini. Terlalu sulit problem kombinatoriknya untuk diselesaikan. Tapi menjelang tahun 1990-an, yaitu sekitar tahun 1986, Geoff Hinton itu menyelesaikan masalah ini. Dengan algoritma backpropagation, Hinton menunjukkan bahwa neural network dengan jumlah layer yang sangat banyak masih bisa tetap dicari parameter-parameternya dengan melatihnya dengan data. Algoritma yang diusulkan oleh Hinton ini sangat terkenal, dan ini adalah cikal bakal lahirnya teknologi deep neural network atau yang sekarang disebut dengan teknologi deep learning. Tanpa algoritma backpropagation dari Geoff Hinton, kita tidak akan menikmati teknologi AI yang ada sekarang. Dengan backpropagation, neural network memasuki masa baru, di mana banyak sekali model varian diusulkan dan juga sudah mulai banyak theoretician yang menggali aspek teoretik dari statistical learning. Ada beberapa pionir terkenal di sini seperti Vapnik dan Cortez. Sekitar tahun 2006, ada teknologi baru yang bisa mempercepat algoritma backpropagation dari Hinton, yaitu teknologi Graphical Processing Unit yang biasanya kita pakai untuk bermain game. Ternyata GPU bisa melakukan perhitungan aritmetika ratusan kali lebih cepat dibanding CPU yang selama ini kita pakai. Dengan backpropagation dan teknologi GPU, neural network mencapai masa keemasannya kembali. Hinton dan muridnya, Ruslan, itu mengusulkan banyak model neural network yang kita pakai hingga saat ini. Teknologi yang kita pakai tetap sama dengan model perceptron. Perbedaannya adalah ada algoritma yang disebut backpropagation dan ada GPU teknologi yang mempercepat perhitungannya. Perceptron model adalah cikal bakal dari deep learning atau deep neural network modern yang sekarang dipakai untuk artificial intelligence. Ada input layer yang merupakan kodifikasi dari data. Misalnya kita punya data image 24 kali 24, maka input layernya adalah vektor sepanjang 24 kali 24 yang berisi angka 0 dan 1. Di tengahnya ada hidden layer yang kita bisa konotasikan seperti synapse di dalam otak manusia, dan outputnya menunjukkan kelas dari klasifikasi yang kita ingin lakukan. Dengan model ini, kita bisa melakukan banyak pemodelan untuk tugas klasifikasi data. Kita tidak lagi menggunakan perceptron dengan menyambungkan kabel-kabel yang seperti yang dilakukan oleh Rosenblatt. Sekarang sudah kita lakukan dengan komputasi menggunakan bahasa pemrograman. Teknologi GPU ini memungkinkan komputasi tersebut terjadi dengan waktu yang cepat. Dibandingkan dengan CPU, GPU bisa menghitung komputasi aritmetika ratusan kali lebih cepat. Ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Karena model artificial neural network itu akan menjadi suatu problem optimisasi. Problem optimisasi ini seperti mencari nilai minimum dari suatu fungsi. Untuk mencari titik minimum dari suatu fungsi, kita perlu menghitung gradien dari objective function. Gradien untuk deep artificial neural network yang banyak sekali layernya itu susah banget di-compute di atas CPU karena membutuhkan perhitungan aritmetika perkalian matriks yang sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lama. Saya rehat bentar, minum kopi sedikit. Kita coba visualisasikan bagaimana bekerjanya modern deep neural networks. Misalnya kita punya X-ray foto dari pasien yang terkena COVID dalam sejumlah yang banyak. Setiap dataset itu memiliki ukuran yang sama dalam bentuk image sepanjang 24 kali 24 atau sekitar 576 pixel.
Misalkan warnanya hanya hitam putih, maka setiap pixel itu hanya berisi nilai 0 dan 1. 1 untuk hitam dan 0 untuk putih. Maka input dari neural network adalah vektor yang panjangnya 24 kali 24, yang masing-masing nilainya adalah 01, 01, 01 sesuai dengan gambar yang dimasukkan. Kita punya banyak gambar seperti ini misalnya. Neural network terdiri dari weight parameter yang menghubungkan setiap neuron. Neuronnya disusun berlapis-lapis, mulai dari input layer sampai ke output layer yang berwarna kuning. Parameter yang menghubungkan setiap neuron kita sebut weight parameter. Nilai weight parameter ini kita dapatkan dengan melatih network ini terhadap data yang kita miliki. Deep Neural Network adalah ANN yang memiliki bentuk arsitektur yang seperti ini. Arsitekturnya adalah feed forward ke satu arah. Dimulai dari input layer, hidden layer, dan diakhiri oleh output layer yang menunjukkan kelas klasifikasi. Misalnya di ujung sini, kelasnya menunjukkan stages atau fase-fase impact dari virus COVID terhadap paru-paru. Input dari neural network adalah dataset berbentuk image ataupun data lainnya, dan outputnya adalah kategori kelas yang kita inginkan. Weight parameternya kita pelajari dengan cara belajar dari data. Model DNN ini bisa melakukan tugas-tugas diskriminatif seperti klasifikasi dan juga bisa dipergunakan untuk regresi. Karena model ini belajar dari data yang ada labelnya, kita sebut model ini adalah supervised learning. Model Deep Neural Network itu tidak terlalu sensitif terhadap banyaknya fitur di dalam gambar paru-paru. Model yang lebih sensitif terhadap fitur-fitur spasial itu kita sebut Convolutional Neural Network. Apa itu CNN? Misalkan kita punya satu input image dari paru-paru, ini bisa dibayangkan sebagai foto tapi kita masukkan nilai-nilai pixelnya. Yang dimaksud dengan convolution, kita define satu filter, misalnya filternya hanyalah sebagian kecil dari area dari input image, itu kita anggap filter. Dan kita lakukan operasi konvolusi, yaitu mengalihkan filter dengan setiap area di dalam image. Ini akan menghasilkan image lainnya. Image dari hasil proses konvolusi ini itu bisa menarik fitur-fitur tertentu dari input image. Sehingga semakin sering kita convolute suatu image, kita akan dapatkan lebih banyak fitur. Ini seperti mekanisme untuk mengekstrak features dari input image secara otomatis. Di dalam convolution neural network juga ada beberapa operation seperti max pooling untuk menggabungkan beberapa convoluted image. Juga ada proses lainnya seperti padding untuk membuang area-area dalam image yang tidak diperlukan. Ujung dari convolution neural network itu kita sebut fully connected layer. Bentuknya seperti deep neural network yang biasa seperti ini. Output layer dari convolution neural network juga menandakan kelas dari klasifikasi yang kita inginkan. Convolution neural network ini yang paling banyak dipakai untuk data-data spasial seperti images. Di dalam healthcare biasanya untuk medical imaging. Kelebihannya dibanding DNN, CNN memiliki automatic features extraction dengan adanya proses convolution. CNN sangat baik untuk pola-pola dalam data yang spasial. Tapi selain itu ada juga data-data yang sifatnya sekuensial. Contohnya adalah makna dalam satu paragraf. Itu didefinisikan oleh susunan dari kata-kata yang kita pilih. Kalau katanya berubah, susunannya berubah, maka artinya bisa berbeda. Untuk data yang polanya sekuensial seperti ini, CNN bukan model yang tepat, tetapi RNN atau Recurrent Neural Network. Recurrent Neural Network ini berbeda dengan DNN dan CNN, karena dia tidak lagi hanya feed-forward neural network. Di dalam RNN, satu unit sel dapat berhubungan dengan sel lainnya seperti halnya dengan feed-forward, tapi dia juga bisa punya koneksi ke dirinya sendiri. Di dalam RNN juga kita mengenal konsep sel, bukan lagi neuron. Setiap sel di dalam RNN terdiri dari beberapa aktivasi di dalamnya yang bisa diakses menggunakan beberapa gate. Model state of the art dari RNN adalah LSTM dan GRU, Long Short Term Memory
dan gated recurrent unit. Arsitektur sel dari LSTM dan GRU itu sedikit berbeda. LSTM memiliki input gate, output gate, dan forget gate, sementara GRU hanya memiliki update gate dan reset gate. Di dalam unit sel RNN disimpan suatu state seperti memori bentuknya untuk menyimpan informasi yang sebelumnya. Dengan arsitektur seperti ini, LSTM dan GRU bisa mengingat pola-pola sekuensial. Input dari RNN adalah sequence data seperti teks, bisa juga voice atau speech, bisa juga time series. Outputnya bisa berupa sequence lainnya ataupun berbentuk kelas. Parameter-parameter di dalam model RNN itu diperoleh dengan mentraining dengan data. RNN juga masih masuk dalam kategori discriminative model dengan supervised learning task. Model RNN sangat cocok untuk sequential labeling problem, yaitu untuk data-data yang pola-pola di dalamnya adalah pola sekuensial, seperti text, speech, dan natural language processing atau understanding. Saya rehat bentar, minum kopi sedikit. Arsitektur neural network seperti DNN, CNN, dan RNN itu sangat capable untuk melakukan tugas-tugas diskriminatif. Contoh misalnya mengklasifikasi data. Tapi menurut Richard Feynman, salah satu nobelis fisika, dia mengatakan bahwa the true intelligence itu sebenarnya kalau kita bisa menghasilkan atau membuat data dari sampel yang ada. Dia pernah bilang, what I cannot create, I do not understand. Contoh misalnya kita punya kumpulan banyak foto-foto selebriti, ini kita anggap sebagai training dataset. Setiap data sebenarnya di-generate oleh suatu probability density. Untuk data selebriti ini kita sebut sebagai P-data. P-data ini kita tidak tahu dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Dengan generative model, kita bisa menghasilkan foto-foto selebriti yang baru yang tidak ada di dalam dataset ini. Jadi gambar yang Anda lihat di sini, orang-orang ini tidak real. Foto-foto fake atau sintetik ini dihasilkan oleh satu probability density yang kita sebut PG, yang bentuknya mendekati P data, tapi tidak akan pernah sama. Tugas dari generative model adalah membuat PG mendekati P data. Proses ini di dalam AI kita sebut density estimation. Bagaimana neural network bisa melakukan density estimation? Bagaimana GAN bekerja? Ada dua neural network di dalam GAN, yang satu bernama generator, yang satu lagi bernama discriminator. Ini bisa kita bayangkan seperti guru dan murid. Muridnya adalah generator, gurunya adalah discriminator. Muridnya bertugas untuk membuat image-image sintetik yang fake. Gurunya bertugas untuk membedakan apakah image itu datang dari foto real atau fake. Generator network memiliki input dari random noise yang sudah diketahui, seperti misalnya Gaussian. Kita ambil sampel Z dari random noise seperti Gaussian, masukkan ke dalam neural net, dia akan menghasilkan image-image sintetik. Pada saat awal, image ini tentu saja tidak akan berbentuk seperti selebriti. Sementara discriminative network itu akan mengambil sampel dari synthetic faces yang dihasilkan oleh generator dan juga dari real image dari dataset asli. Discriminator network tugasnya sederhana, yaitu membedakan apakah image ini asli atau fake. Dia akan mengeluarkan nilai 0 untuk sintetik atau fake dan 1 untuk real. Agar dua neural network ini bekerja dengan baik, kita mentraining neural network ini dengan objektif yang sama. Generator di-training untuk menghasilkan image yang benar-benar natural, sedangkan discriminator di-training untuk membedakan apakah image yang masuk ke dalamnya adalah fake atau real. Dalam matematika, problem seperti ini dikenal dengan zero-sum game, dan optimisasinya dikenal dengan nama minimax optimization. Dengan minimax optimization, kita bisa melatih neural network generator dan discriminator untuk mencapai equilibriumnya. Pada saat terjadi equilibrium, discriminator menghasilkan output 0,5. Artinya dia sudah confused, data ini apakah real ataukah data ini fake. Sedangkan di saat equilibrium, generator udah bisa menghasilkan foto-foto sintetik atau fake
yang sangat mirip dengan foto-foto realnya. Generative Adversarial Network adalah state of the art untuk generative modeling. Di dalam healthcare, banyak sekali dipakai untuk anomaly detection untuk medical imaging. GAN juga banyak dipakai untuk memprediksi kemungkinan mutasi dari virus-virus tertentu. Teknologi AI yang berbasis neural network ini memiliki potensi besar di dalam dunia kesehatan. Kira-kira di area mana aja kita bisa menggunakan teknologi ini? Teknologi AI sudah banyak dipakai di bidang kesehatan, bukan cuma untuk medical imaging dan diagnostik. Banyak sekali use case termasuk di bagian risk management, emergency room, hospital management, drug discovery, wearable, mental health, dan lain-lain. Industri healthcare adalah industri yang sangat-sangat menarik untuk dieksplor menggunakan teknologi AI. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali startup tumbuh di area sini. Sebagian di antaranya saya tunjukkan di gambar ini. Ini adalah data penelitian dari CB Insights tahun 2016. Ini tidak termasuk tahun 2020. Ini adalah gambaran nyata untuk melihat seberapa banyak use case AI di dalam bidang kesehatan. Indonesia adalah satu negara yang masih sangat kekurangan tenaga medical doctor. Data dari WHO, di Indonesia, jumlah medical doctors per 10.000 populasi itu paling kecil dibanding negara-negara lain. Bahkan kita di bawah Bangladesh dan Thailand. Tentu saja ini masalah besar. Menurut saya, ini alasan terbesar kita kenapa kita harus mulai mengadopsi AI. Karena dengan AI, kita bisa memindahkan pengetahuan dari dokter-dokter terbaik kita dengan cara menyiapkan dataset yang bisa di-training dengan model AI, yang nantinya bisa membantu dokter-dokter lainnya di daerah. Contohnya untuk COVID. Tidak semua dokter memiliki keahlian untuk membedakan foto X-ray untuk orang yang terkena COVID maupun tidak. Tapi jika pengetahuan dokter-dokter ahli bisa kita kumpulkan dalam bentuk dataset, dan dataset tersebut kita train dengan model AI, kita bisa menggunakan model AI yang sudah dilatih ini untuk digunakan di segala tempat di Indonesia, termasuk di pulau-pulau kecil, termasuk di pedalaman. Bayangkan mesin yang bisa memiliki kemampuan kognitif seperti manusia, banyak sekali skenario yang bisa kita munculkan. Misalnya untuk clinical decision support system. Selain itu juga untuk virtual assistant untuk pasien. Pasien bisa bertanya langsung dengan mesin virtual assistant untuk menanyakan kasus-kasus yang sudah menjadi pengetahuan umum. Pasien juga bisa menanyakan safety procedure dan beberapa administratif task. Bahkan kita bisa membuat fitur-fitur yang mendukung hubungan yang lebih dekat antara dokter dengan pasien. Robot tidak terbatas waktu. Mereka bisa melakukan operasi kapan saja. Selain itu, AI juga bisa dipakai untuk mendeteksi anomali atau fraud. Coba pikirkan, kalau mesin bisa mempunyai cognitive intelligence seperti manusia, apa saja yang bisa dia lakukan? Dengan bertambahnya jumlah data dan kemampuan kita untuk mengumpulkannya, tentu saja banyak sekali skenario yang kita bisa lakukan. Contoh misalnya, antara dokter dan pasien, mereka bisa buat AI chatbot yang bisa berdiskusi langsung dengan suara, atau ada robot yang bisa diperintah untuk melakukan tugas-tugas tertentu di dalam ruang praktek. Kita juga bisa mengotomasi beberapa desain treatment sesuai dengan kondisi pasien. Bahkan kita bisa menggali banyak informasi dari medical record untuk membantu diagnosa dari pasien. Tentu saja adopsi AI tidak bisa langsung kita lakukan secara cepat. Ada beberapa fase-fase dan tahap-tahap yang harus kita lewati, yang juga telah dilewati oleh banyak negara-negara lain. Contoh di negara-negara maju, mereka mulai dari tugas-tugas yang repetitif, yang menjadi rutin dan administratif daripada manusia yang lakukan, di mana manusia itu suka salah dan juga cepat capek. Mendingan robot yang lakukan atau software yang lakukan. Juga sekarang udah mulai banyak ya home-based healthcare service. Misalnya alerting dan virtual assistant. Contoh misalnya di UK, mereka punya elderly service, yaitu robot yang bisa menjaga orang-orang tua di rumah di saat kita pergi bekerja. Dengan kemampuan AI, banyak sekali case di clinical yang juga bisa diselesaikan. AI tentu saja bisa mengancam pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang, tapi tentu saja juga bisa membuka pekerjaan-pekerjaan baru. Riset yang dilakukan oleh McKinsey menunjukkan banyak sekali pekerjaan di bidang kesehatan yang bisa ditingkatkan produktivitinya dengan AI. Misalnya untuk menyiapkan equipment
medical assistant, teknisi farmasi, dental assistant, dan lain-lain. Semua itu bisa dilakukan dengan robot yang memiliki intelijensia. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah kita ready mengadopsi AI? Saya rehat bentar, minum kopi sedikit. Fase-fase dalam pembuatan model AI selalu dimulai dengan kebutuhan bisnis di bidang kesehatan. Setelah masalah dan kebutuhannya kita formulasikan, kita akan memasuki life cycle pengembangan model AI. Tentu saja dimulai dengan ketersediaan data. Data-data banyak tersebar di berbagai sumber, itu harus dikumpulkan. Ada data yang datang secara real time, ada data yang sudah siap secara batch. Pengolahan data ini membutuhkan lingkungan dan tools dan software yang sekarang ini sudah banyak sekali tersedia. Setelah data bisa kita kumpulkan, kita harus memahami data itu terlebih dahulu. Data itu tidak bisa langsung diproses, tapi kita harus melakukan beberapa pre-processing. Contohnya untuk membersihkan data dan memvisualkan agar kita bisa melihat pola-pola di dalamnya. Di dalam bidang kesehatan, proses untuk menyediakan data ini membutuhkan ahli karena data itu memerlukan label dan anotasi. Data yang sudah bersih dan sudah dilabel dan diberi anotasi itu siap untuk masuk ke dalam AI modeling. Fase pertama dalam AI modeling adalah kita memilih fitur-fitur yang paling penting untuk menghasilkan akurasi yang terbaik. Setelah itu model kita training dan model kita evaluate. AI model yang sudah di-train itu berbentuk parameter. Parameter ini bisa kita deploy di server dan bisa kita gunakan kembali untuk melakukan proses inference. Proses inference adalah proses di saat kita melakukan inquiry terhadap AI model untuk data baru yang tidak ada di dalam data training. AI development life cycle ini akan memakan waktu yang cukup panjang, mulai dari pemahaman bisnis kesehatan sampai ke deployment. Juga dibutuhkan keahlian dan keterampilan baik dalam bidang kesehatan maupun bidang engineering. Coba lihat sampel untuk medical imaging ini. Data-data yang keluar dari instrumen seperti X-ray atau CT scan itu tidak langsung bisa kita proses. Ada beberapa fase-fase pre-processing yang harus kita lakukan, seperti membersihkan data-data tersebut dan melakukan anotasi. Contoh untuk data yang seperti ini, kita membutuhkan tenaga ahli, dokter-dokter yang bisa menganotasi data tersebut, memberikan label. Contoh, di sini ada label hijau, ini artinya kondisinya normal. Tapi label-label lainnya itu menunjukkan kondisinya abnormal. Banyak sekali teknik-teknik pre-processing yang bisa dilakukan, termasuk segmentasi seperti ini, dan mengambil bagian-bagian tertentu dari data yang penting. Tentu saja pre-processing ini sangat membutuhkan keahlian, waktu, tenaga, dan biaya. Salah satu keunggulan dari artificial intelligence dibanding machine learning klasik adalah adanya kemampuan untuk melakukan features extraction secara otomatis, misalnya untuk convolution neural network. Kalau kita menggunakan machine learning klasik seperti yang ada di sisi sebelah kanan, kita harus melakukan pre-processing secara manual, melakukan segmentasi secara manual, mengekstrak features secara manual berdasarkan domain knowledge sebelum memasukkannya ke dalam machine learning model. Contohnya adalah SVM atau support vector. SVM membutuhkan data yang lebih kecil dan komputasi yang lebih murah, tapi CNN membutuhkan data yang sangat besar dengan komputasi yang sangat mahal. Tidak ada satupun machine learning atau AI model yang bisa dipakai untuk semua jenis data. Kita harus sangat berhati-hati. Tantangan terbesar dalam data acquisition adalah data collection dan anotasi. Contoh misalnya untuk medical imaging data, itu kita harus benar-benar tahu, misalnya tipe image-nya, modality, resolution, jumlah gambar yang sudah direview dan divalidasi, jenis-jenis anotasinya, konteksnya, ground truth untuk label, dan lain-lain sebagainya seperti demografi. Proses anotasi ini membutuhkan banyak tenaga medis dan biayanya sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena bisa jadi anotasinya bisa berlapis-lapis. Contohnya untuk level A untuk anotasi kontekstual, level B untuk struktural dan visualisasi, level C misalnya untuk ethical clearance, dan level D misalnya untuk anonymize. Masalah ketersediaan data yang sudah dianotasi ini adalah masalah yang sangat jelas di dalam AI modeling. Biayanya sangat besar, prosesnya sangat panjang, dan tentu saja membutuhkan tenaga ahli. Tentu saja ada beberapa teknik yang bisa membantu dalam hal ini, terutama untuk data augmentation, tapi juga dibutuhkan expertise berbeda untuk bisa melakukan itu, terutama dari data scientist.
Indonesia sangat kekurangan tenaga dokter dan juga data scientist. Ini adalah masalah yang sangat besar. Karena untuk AI modeling kita membutuhkan kerjasama yang erat antara data scientist dan dokter. Kita harus mulai memikirkan kembali strategi edukasi bagaimana untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas dari data dan aturan-aturan untuk pengolahan data. Kita juga perlu proses yang standardized sesuai dengan industri standar, tapi semuanya sangat bergantung dengan ketersediaan tenaga ahli, yaitu data scientist dan dokter yang memahami proses-proses dan konsep-konsep di dalam AI. Edukasi mengenai AI di dalam bidang kesehatan ini menjadi salah satu perhatian saya. Karena ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Ada ratusan teknik yang terdiri dari banyak sekali model dan methods. Ada banyak paradigma dalam AI seperti supervised, unsupervised, dan reinforcement yang kita udah bahas sebelumnya. Kita bisa mempelajari semua itu, tapi dibutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, AI ini masih dalam fase-fase awal. Masih banyak teknik-teknik baru yang muncul di AI, bahkan bisa jadi secara fundamental konsep AI bisa berubah. AI adalah bidang penelitian yang sangat cepat perubahannya. Dalam setiap minggu banyak sekali paper-paper baru mengenai AI dan pengetahuan tentang AI masih ada di dalam paper-paper tersebut. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk membaca paper yang terakhir, susah sekali untuk kita terus mengikuti perkembangannya. Salah satu rekomendasi saya untuk belajar AI itu adalah start dari teori, memahami teori, tidak perlu membuktikan teori tersebut, tapi dengan teori itu akan menjadi panduan buat kita untuk mempelajari teknik-teknik yang jumlahnya sangat banyak. Kita beruntung bahwa teori dalam AI saat ini masih sangat-sangat sedikit. Orang yang mengetahui teori akan jauh lebih mudah untuk mengeksplorasi teknik. Tidak begitu sebaliknya. Dengan pengetahuan teori, kita juga bisa membaca paper dan mereproduksi paper-paper state of the art yang terakhir. Setelah itu kita bisa mengembangkannya lebih lanjut. Saya sangat tidak menyarankan untuk belajar AI mulai dari praktikal, tapi dalam banyak kasus itu juga sangat membantu, yaitu dengan memberikan contoh-contoh praktikal sehingga kita bisa memahami problemnya dengan lebih baik. Intinya kita bisa mulai dari teori menuju praktikal ataupun dari praktikal dan memperdalam teorinya. Dua pilihan ini tidak masalah, yang penting kita tidak berhenti di satu tempat. Misalnya hanya mengandalkan praktikalnya atau hanya mengandalkan teorinya. Kita harus menggabungkan keduanya. Banyak sekali reusable codes, frameworks, tools, SDK yang bisa kita gunakan untuk membuat AI model. Kita bisa melewati jalur programming, yaitu misalnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Tapi sekarang juga sudah muncul berbagai macam tools yang visual, sehingga untuk AI modeling kita cukup memahami konsepnya dan menggunakan visual tools dengan drag and drop dan konfigurasi. Ini tentu saja sangat membantu untuk tenaga-tenaga medis yang mungkin tidak punya pengalaman mengenai programming. Saya sangat menyarankan bahwa dalam satu tim AI modeling harus tetap ada data scientist atau AI engineer yang mampu melakukan pemrograman, karena banyak sekali technical papers yang dirilis dengan source code menggunakan Python dan library seperti TensorFlow dan PyTorch. Dengan kemampuan programming Python, kita bisa mereproduksi paper-paper tersebut dan melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi data kita. Kompetensi dan keterampilan di bidang AI bukan hal yang bisa kita bangun dalam ukuran minggu dan bulan. Ini mungkin membutuhkan waktu berapa bulan, tapi saya sangat percaya bahwa semua orang dengan kemampuan matematik selevel SMA itu bisa mempelajari AI. Tentu saja dengan ketekunan dan disiplin yang tinggi. Oke, saya harap dengan video singkat ini kita semua udah dapat gambaran apa itu AI dan kita bisa mulai untuk mengaplikasikan atau implementasikan AI ke dalam bidang kesehatan.